air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat. Di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Pada sore hari, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda dalam Berita Indonesia Live edisi Kamis 14 Mei 2026. Saya Martina Daudau dari LPPL Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sebagai radio host, sesaat lagi akan menyajikan rangkaian informasi terkini dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Disiarkan serentak oleh LPPL anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
Pendengar dan pemirsa LPPL seluruh Indonesia, kita mulai dengan berita pertama dengan menyimak laporan Dini Amrina dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat akan melaporkan Ketua 1 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tubaba hadiri pelatihan kerajinan anyaman bagi guru kesenian. Silakan Dini. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulang Bawang Barat Nyonya Ana Nadirsyah menghadiri kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan anyaman yang diselenggarakan di SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat. Pelatihan tersebut diikuti oleh guru kesenian se-Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan materi pembuatan anyaman tudung saji berbahan pita satin serta kerajinan gantungan pot bunga dari talikur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para guru dalam bidang kerajinan tangan, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif di lingkungan pendidikan. Dalam sambutannya, Nyonya Ana Nadirsyah menyampaikan bahwa pelatihan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas guru kesenian tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai agen penggerak kreativitas di sekolah. Ana juga menekankan pentingnya inovasi dalam pembelajaran kesenian agar mampu mengikuti perkembangan zaman, serta mendorong lahirnya kreativitas yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan pelatihan ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Selain sebagai sarana peningkatan kompetensi, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat peran guru dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan siswa. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui TPPKK terus berkomitmen mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi kreatif daerah. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Dini Amrina dari Tubabaku Radio Streaming atas laporannya. Baik pendengar LPPL Indonesia, berikutnya kita simak informasi dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ada Rigita, reporter Radio Suara Gresik akan melaporkan guna mendukung Astacita Ketahanan Pangan. Polres Gresik kawal kunjungan mentan tinjau gudang Bulog. Silakan Regita. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Polres Gresik menunjukkan komitmennya mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia di sektor ketahanan pangan dengan mengawal kunjungan kerja Menteri Pertanian RI Andi Arman Sulaiman di Gedung Sewa Bulog kawasan pergudangan Bumi Maspion Gresik pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Mentan Arman memastikan ketersediaan dan stabilitas stok pangan nasional khususnya beras yang saat ini disebut mencapai level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Menteri Pertanian menyampaikan stok beras nasional kini mencapai 5,3 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 5,5 juta ton pada akhir bulan. Selain itu, kesejahteraan petani juga mengalami peningkatan signifikan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Kapolres Gresik AKBP Ramadan Nasution menegaskan kesiapan jajaran kepolisian dalam mendukung kebijakan pemerintah, termasuk pengawasan distribusi dan ketersediaan pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan. Dari Gresik, Jawa Timur, kita beralih ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ada rekan Fajri dari Gema Saijaan FM akan melaporkan pemerintah daerah gandeng Kormi laksanakan lomba olahraga tradisional dalam rangka semarakkan Hari Jadi Kota Baru ke-76. Silakan Fajri. Pendengar LPPL Indonesia, dalam rangkaian menyemarakan peringatan Hari Jadi Kota Baru ke-76 pada 1 Juni 2026 mendatang, pemerintah daerah menggandeng Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI melaksanakan lomba olahraga tradisional, yakni tarik tambang, bola sundul, lari balok, halma, badaki, domino, street soccer, bakiak, panahan tradisional, gasing, hadang, pancau, hingga senam kreasi, yang mana diikuti 1.387 peserta terbagi dari tingkatan SD, SMP, dan SMA. Wakil Bupati Kota Baru Sairi Mulis pada pembukaan acara tersebut di Wisata Siring Laut pada Rabu 13 Mei 2026 mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah bersama KORMI menghidupkan kembali permainan rakyat yang memiliki nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.
dan generasi muda dapat lebih mengenal dan mencintai budaya daerah, sekaligus menjadikannya sebagai bagian dari identitas yang terus dilestarikan di tengah-tengah perkembangan zaman. Selain itu, hal ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para atlet yang mana bertepatan dengan hari jadi Kota Baru ke-76, dengan harapan Kabupaten Kota Baru menjadi lebih baik dan masyarakatnya lebih sejahtera melalui kebersamaan membangun Kota Baru. Di sisi lain, Ketua Kormi atau Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Kota Baru Sugiyatno menyampaikan, induk organisasi olahraga yang ada dalam binaan Kormi sebanyak 48. Namun, hari ini yang bisa dilaksanakan sebanyak 14 induk olahraga dan ada sebanyak 1.387 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Yang mana kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan untuk persiapan Pekan Olahraga Daerah yang digelar di Kabupaten Tapin dan Pekan Olahraga Nasional di Sulawesi Tengah pada tahun 2027 mendatang. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, jangan kemana-mana karena setelah jeda singkat berikut, kami akan kembali hadir di sesi kedua dengan kabar terbaru dari berbagai daerah serta laporan khusus yang sudah disiapkan tim redaksi. Tetap bersama Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girinang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia. Ya, baik, pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi terkini pada Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berbagai berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Dan pendengar, kita berada pada sesi kedua untuk kembali menyimak
informasi dari 3 LPPL. Namun sebelumnya kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktur Aan Kasianto. Pendengar LPP Indonesia, Polri menegaskan tidak ada tempat di Indonesia bagi jaringan perjudian online maupun tindak kejahatan siber transnasional dari luar negeri. Hal ini dikatakan Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan pers dari Jakarta pada minggu lalu. Komitmen tersebut ditunjukkan oleh Polri dengan memberantas praktik perjudian online, termasuk yang melibatkan warga negara asing atau WNA, menyusul juga terkait pengungkapan jaringan judi online internasional di Jakarta Barat dengan mengamankan total 321 orang WNA. Trunoyudo mengatakan bahwa pemberantasan judi online menjadi perhatian serius karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dan perekonomian nasional. Ia juga menegaskan bahwa pengungkapan kasus judi online yang melibatkan ratusan WNA merupakan bagian dari implementasi program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan kejahatan digital dan transnasional. Trunoyudo juga menegaskan saat ini proses pemeriksaan dan pengembangan terhadap para pelaku masih terus dilakukan bersama instansi terkait termasuk pihak imigrasi dan lembaga lainnya. Laporan khusus redaksi dan kajian untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, TNI Angkatan Laut melalui Komando Daerah TNI AL 5 menggelar panen raya kedelai di Desa Mudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Informasi ini segera dihantarkan Etna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Silakan Etna laporannya. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, panen raya kedelai digelar di lahan seluas 100 hektar dari total 400 hektar area tanam kedelai di Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, Sekjen Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tribudi Utomo, Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Soeharto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta para kepala staf angkatan dan jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi TNI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan produksi kedelai nasional, optimalisasi lahan pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan sembako kepada 10 perwakilan kelompok tani di Kabupaten Nganjuk sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat pertanian. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga menggelar bakti kesehatan bagi 200 warga dengan layanan pengobatan umum, kesehatan gigi, serta pemeriksaan gula darah, asam urat, dan juga kolesterol. Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Laut menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program strategis nasional, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Saya Etna Laila dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, dari Kabupaten Nganjuk kita beralih ke Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada Oji Linggani, reporter Radio Luhak Nantuo, yang akan mengabarkan Wamenkes RI tinjau RSUD M. Ali Hanafia Tanah Datar disiapkan jadi pusat penanganan TBC di Sumbar. Silakan Oji. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar untuk meninjau kesiapan RSUD M. Ali Hanafia Batu Sangkar dalam dukung Program Nasional Percepatan Penanganan dan Eliminasi Penyakit Tuberkulosis atau TBC. Kedatangan Wamenkes disambut Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Wakil Bupati Ahmad Fadli, Ketua DPRD Antonio Ndra, serta seluruh tamu undangan di Gedung Indo Jelito Batu Sangkar hari Rabu 13 Mei 2026. Usai pertemuan, Wamenkes melanjutkan kunjungan ke RSUD
RSUD M. Ali Hanafiah Batu Sangkar untuk melihat langsung kondisi fasilitas kesehatan dan kesiapan rumah sakit dalam mendukung percepatan penanganan TBC di Tanah Datar. Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap membawa dampak positif bagi peningkatan layanan kesehatan di daerah. Di sela kunjungannya, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Wamenkes menegaskan strategi eliminasi TBC saat ini tidak lagi menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan, melainkan dilakukan secara aktif melalui metode jemput bola. Kemenkes akan mengirimkan alat ronsen portable dan PCR ke daerah-daerah agar pemeriksaan bisa dilakukan secara aktif. Dengan kondisi fasilitas RSUD M. Ali Hanafiah saat ini, Kemenkes siap membantu. Dan sementara itu, pendengar, Direktur RSUD M. Ali Hanafiah Batu Sangkar Dr. Nurman juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kemenkes yang dinilai memberi perhatian besar terhadap pengembangan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Kementerian Kesehatan juga telah membuka peluang bantuan alat kesehatan dan penguatan SDM melalui program Hibah Syihren. Dengan dukungan alat tersebut, ke depan pasien jantung koroner di Tanah Datar diharapkan sudah bisa menjalani pemasangan ring jantung di RSUD M. Ali Hanafiah. Baik pendengar, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita akan menyimak laporan dari Ari Amrizal, reporter Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau. Dengan laporan Idul Adha 2026, Bupati Ahmad Yuzar instruksikan penyebaran hewan kurban tepat sasaran. Silakan Ari. Pendengar PPLC Indonesia, Bupati Kampar Ahmad Yuzar meminta penyebaran hewan kurban untuk Idul Adha tahun 2026 ini bisa menyentuh masyarakat hingga ke daerah pelosok Kampar, terutama desa-desa yang tidak ada hewan kurbannya. Hal itu disampaikan Bupati Ahmad Yuzar saat memimpin rapat terkait persiapan Hari Raya Kurban tingkat Kabupaten Kampar Senin 11 Mei lalu. Dalam rapat yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah, Bupati juga memaparkan pandangannya terkait pendistribusian hewan kurban yang mesti memprioritaskan daerah yang kurang kurban. Yang terkumpul itu lebih banyak kita distribusikan daripada kita potong di sini. Kalau kita di sini rata-rata di lingkungan kita, di masjid kita kan kita peserta kurban juga, tentu sudah dapat manfaatnya juga. Jadi kalau kita serahkan langsung ke masyarakat yang pada saat ini mungkin jumlah korbannya sedikit, lebih bermanfaat. Dan kita juga saya rasa lebih afdal berkorban seperti itu. Bupati menjelaskan bahwa dirinya juga akan melaksanakan kurban namun di kampung atau desa yang tidak memiliki hewan kurban atau minim hewan kurban. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta agar pawai takbir di malam Idul Adha tetap diadakan untuk menyemarakkan Hari Raya Idul Adha 2026. Dalam rapat tersebut juga dibahas terkait jumlah hewan kurban di tingkat Kabupaten Kampar. Selain hewan kurban dari 31 OPD, juga ada hewan kurban dari perusahaan. Ari Amrizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live. Realisasi program jalan dan jembatan Tabalong lampaui target jalan mantap tembus 69%. Informasi selengkapnya segera dihantarkan rekan Rina Rapita Sari dari LPPL Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Silakan Rina. Pendengar LPPL Indonesia, realisasi program prioritas jalan dan jembatan mantap menunjukkan perkembangan yang signifikan di tahun 2025. Hal tersebut terlihat dari capaian kemantapan jalan dan jembatan yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan di tahun 2025. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Wibawa Agung Subrata menuturkan, dari total panjang jalan 728,3 km dengan 236 ruas jalan, kondisi jalan mantap di Tabalong telah mencapai
mencapai 69,19% di tahun 2025. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 65%. Kondisi jalan di Tabalong sendiri terdiri dari 44,51% dalam kondisi baik, 26,8% kondisi sedang, 7,21% kondisi rusak ringan, dan 23,59% dengan kondisi rusak berat. Sementara itu untuk infrastruktur jembatan, dari total panjang 6.669,54 meter dengan 520 unit jembatan, tingkat kemantapan mencapai 90,74% berdasarkan panjang dan 88,08% berdasarkan jumlah unit. Capaian ini juga melampaui target 2025 sebesar 89,70%. Di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan peningkatan kemantapan jalan menjadi 73%, sedangkan kemantapan jembatan ditargetkan mencapai 92,28%. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong Wibawa Agung menambahkan dengan target di tahun 2026 ini pihaknya optimis program jalan dan jembatan mantap akan terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi konektivitas serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong. Demikian, Rina Rabitasari, LPPR Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Wabub Purworejo dorong lulusan perguruan tinggi adaptif terhadap perubahan. Rekan Rizky Amalia dari Irama FM Purworejo, Jawa Tengah segera menyampaikan laporan selengkapnya. Wakil Bupati Dion Agassi Setiabudi menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dalam menghadapi perkembangan zaman yang kian pesat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri wisuda 211 sarjana dan magister periode 2 tahun akademik 2025-2026 Universitas Muhammadiyah Purworejo pada Sabtu 9 Mei 2026 di Auditorium Singodimejo Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dion mengatakan dalam menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, tidak bisa hanya bergantung kepada sumber daya alam saja, namun lebih utama adalah bagaimana meningkatkan kapasitas SDM-nya sebagai motor penggerak kemajuan pembangunan. Oleh sebab itu, Dion berharap pada lulusan Universitas Muhammadiyah Purworejo mampu menjadi generasi yang unggul, berakhlak, dan mampu beradaptasi dengan perubahan serta mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Lebih lanjut, Dion juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Muhammadiyah Purworejo yang secara konsisten berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo. Menurutnya, kiprah UM Purworejo selama ini sejalan dengan visi Purworejo berseri, utamanya dalam mewujudkan generasi yang berdaya saing, inovatif, dan religius. Sementara itu, Rektor UM Purworejo Dr. Teguh Wibowo MPD menegaskan pentingnya kesiapan lulusan dalam menghadapi perubahan zaman yang penuh tantangan akibat kondisi global yang tidak menentu. Rektor menyebutkan 3 kesiapan utama yang harus dimiliki setiap lulusan, yaitu kesiapan kompetensi, kesiapan mental, dan kesiapan moral berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Rizky Amalia dari Irama FM sekaligus menutup jumpa kita pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, beserta tim redaksi Berita Indonesia Live mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mohon maaf untuk kekhilafan yang ada. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
Republik Daerah Indonesia.